Kita merasa itu sangat penting sih gitu. Kalau misalkan kayak diversity tuh, terutama kita di size kali ya gitu. Sekarang kita juga udah mulai expand our sizes gitu sampai 3XL gitu. Itu juga karena memang ada permintaannya gitu. Jadi kayak again, ibu R&D aku ini benar-benar kayak diminta sama customernya gitu, Kak ada nggak ya gitu yang size-nya lebih besar dari XL gitu. Jadi and then starting this year kita mulai produksi itu dan ternyata sambutannya baik banget gitu. Jadi dan mungkin orang seneng ya akhirnya mendapatkan baju yang kayak gue bisa pakai baju kayak Ria kayak Carlin but in my own size gitu kan. Seneng ya gitu kalau misalkan kita dapat ada baju yang fitnya kayak gue banget gitu. Betul. Itu sih, itu satu. Terus kalau misalkan untuk current issues, kita juga berusaha untuk selalu berusaha relatable dengan current issues gitu. Jadi kayak kemarin kita bikin ada kemeja Devon dengan patch semangka gitu untuk menunjukkan our solidarity gitu dan our support juga gitu dengan konflik yang terjadi gitu. Nice. Itu sih gitu. Dulu juga bahkan pas pandemik ya kita juga berusaha untuk kayak membuat APD gitu dengan segala kita jahit gitu. Kita bener-bener kayak ya we have to do something gitu. Jadi ya kita berusaha sebagai brand kita nggak dingin lah gitu. Kita sangat menyerap dengan apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. berani take side gitu. Iya. Mungkin kalau tambahan kayak memanusiakan brand gitu kayaknya. Instead of kayak cuma ya udah lo cuma jualan tapi behind it tuh isinya tuh human beings yang That's nice. Memanusiakan brandnya. That's really sounds nice ya. Jadi biar orang relate dan kayak orang-orang juga tahu Cotton ini arahnya kemana, sesuai nggak sama beliefnya mereka gitu ya. Oke. Lalu selain kalian berdua yang sering, maksudnya kalian berdua yang ngedesain dan membuat koleksi, kalian kan sering banget nih collab juga. Nah, apa sih yang kalian take consideration dalam melakukan kolaborasi dan pentingnya kolaborasi di brand Cotton ini tuh seberapa penting? Kalau penting sih pasti penting ya. Kalau dari sisi kreatif, aku merasa ketika kita kolaborasi itu Cotton itu bisa transform menjadi persona yang lain gitu, kayak pakai topeng gitu istilahnya. Dia kan Cotton kan harusnya casual with a twist, tapi ketika dia bisa bikin special collection atau collaboration collection, dia kayak dressing up to be gaya yang agak berbeda sedikit tapi tetap diri dia gitu, which is perempuan pada umumnya kan. Jadi kolaborasi itu tuh menurut aku selain menantang aku untuk berinovasi, terus menantang aku untuk belajar juga dari para kolaborator aku. Itu juga sesuatu yang kayak special buat customer aku karena kita biasanya bikin barang-barang yang extra special tuh di kolaborasi gitu. Jadi buat mereka nggak bosen gitu istilahnya. Dan kalau dari sisi marketing juga penting ya Ria. Iya, kalau dari sisi marketing ya of course kita bisa menjangkau market-market yang kita belum bayangin sebelumnya gitu. Kayak misalkan dulu pas beberapa tahun lalu kita sempat kolaborasi sama beberapa brand mode kayak gitu-gitu gitu. Jadi maksudnya kita juga nggak hanya kita saling belajar untuk dari sisi kreatifnya, tapi kita juga belajar untuk kayak kita lihat market-market baru nih yang kita belum jangkau gitu. I see. Lalu kayak when doing collab, pasti kan pas lagi mau sesi meeting, brainstorming gitu-gitu itu harus banget tuh dapet chemistry yang oke banget. Nah, ada nggak sih pengalaman kalian mungkin kalian pengen sampein ke other entrepreneurs out there yang mau collab, kayak apa aja nih yang harus kalian cari saat lagi bersama collaborator atau lagi nyari collaborator gitu? Mbak M biasanya mencari. Soalnya kalau Cotton tuh menurut aku kayak blank canvas ya gitu. Jadi kolaborator tuh benar-benar memberikan warna sih ke Cotton Ink gitu. Jadi mungkin kalau misalkan aku bisa kasih suggestion ya, kalau lo udah minta orang untuk have a collaboration with you, ya lo harus embrace gitu. Maksudnya kayak nih gitu, lo harus all out di kolaborasinya kan, karena it's not about Cotton Ink gitu, it's about you gitu. Jadi karena kadang-kadang tuh orang suka salah kaprah gitu, kayak yang ngajak siapa, yang galakan siapa gitu. Itu sih gitu. Jadi menurut aku sih pihak kolaborator ini benar-benar harus kayak dikeluarin sisi terbaiknya gitu. Dan menurut aku ketika orang mungkin dihargai gitu ya, dia juga akan lebih all out kan. Gitu, itu sih. Sama tambahan buat aku mungkin memang chemistry itu lebih jatuhnya kayak cara kerjanya nih cocok gak gitu. Terus
kayak lu 100% mau gak gitu. Soalnya kadang-kadang ada beberapa kolaborator yang mungkin belum mau sebetulnya kolaborasi karena mungkin idealismenya atau mungkin timeline-nya terlalu mepet gitu, kayak gitu-gitu. Jadi itu aku biasanya nggak paksa. Jadi walaupun kita pengen banget nih gitu ya, kita juga selalu berpikir kita harus hargain loh mereka gitu. Kadang-kadang mungkin kita kalau dipaksa sama satu brand, walaupun kita kenal gitu terus paksa kolaborasi sama gue dong, tapi sebenarnya kita berdua ngerasa tapi kayak lu nggak cocok deh sama kita misalkan, atau aduh kita udah full banget nih gitu, kayak nggak harus tolak deh. Kita juga nggak mau dipaksa kan gitu. Jadi kita selalu ngerasa selama ini collab dengan udah countless brands atau illustrator ataupun KOL or influencer pun kita selalu sangat banget menghargai apa yang mereka mau gitu. Bahkan ada yang kasarnya mereka cancel pun kita terima gitu. Maksudnya kita nggak berusaha maksain gitu istilahnya. Oke. Selain jadi desainer dan entrepreneurs, Karya dan Kak Karlin ini juga mothers. Nah, di tengah how do you guys handle the business and everything while being a mother at the same time? Menurut kalian tuh itu termasuk ini gak sih? Termasuk kayak jadi pride-nya Cotton Ink as a brand? Oh, nggak kepikiran sih sebenarnya pride-nya ya. Cuma ya apa ya, capek sih. Mukanya kayak capek sih, bilang capek sih. Capek ya, karena aku sering banget lihat konten-konten Karya Kak Karlin kayak nunjukin kayak motherhoodnya juga gini-gini, which is gemes banget. Dan menurut aku itu lucu karena sama brandingan Cotton Ink Mini tuh jadi kayak aku ngeliatnya kayak very relatable, very kayak nunjukin sesama ibu-ibu yang sharing the same struggle gitu. Kalau menurut aku sih satu ya, jadi ibu aja udah pasti susah banget gitu. Dan ibu maupun dia jadi full time mom tuh udah susah. Terus ibu bekerja kayak kita juga susah, sama susahnya gitu. Nggak ada yang lebih nggak susah dari yang lain. Benar. Kecuali yang memilih nggak jadi ibu sama sekali. Maksudnya dalam arti kayak ya nggak mengerti struggle para ibu gitu. Aku ngerasanya sih apa ya, yang paling aku susah tuh adalah ngebagi waktu itu sih, karena semua orang kan juga kayak berpendapat yang sama, kayak waktunya merasa kurang lah atau kayak nggak cukup gitu. Cuma kita juga sadari, aku juga sadari, aku do this, aku bekerja gitu ya, itu memang tujuannya juga demi mereka gitu. Bener. Maksudnya gue juga nggak bisa kucuk-kucuk tiba-tiba gue nggak berhenti kerja gitu masalahnya. Jadi iya nggak bisa juga gitu. Maksudnya iya. Jadi mungkin ya ini kayak memang apa ya, dilema ya selalu ya, mau utamain keluarga atau utamain kerjaan. Tapi kita sih selalu berusaha untuk find the balance, berusaha banget kalau weekend ya nggak usah kerja dalam tanda kutip gitu ya, jangan yang kayak kerja banget gitu ya. Mungkin ya kalau update sedikit kerjaan mungkin masih possible. Ya kita hargain aja gitu. Dan aku juga sekarang lagi berusaha punya apa ya, kebiasaan baru. Begitu ngeliat anak aku berusaha banget handphone baik gitu. Jadi maksudnya ya udahlah, kita paling main sama dia berapa jam sih kalau udah malam gitu. Kalau habis pulang kantor paling kan 1-2 jam ya. Habis itu ya udahlah baru kita autis lagi gitu di handphone. Yang penting maksudnya ketika ada mereka ya jangan mereka disambi gitu. Mereka kan bukan sambilan gitu istilahnya. Betul. I see. Kalau ngomongin being mothers and full-time moms, banyak nih pasti ibu-ibu di luar sana yang mungkin pengen start a business atau apa. Karena kan banyak ya full-time mom sekarang tuh juga cari-cari kesibukannya dengan jadi momfluencer atau bikin brand. Nah, untuk kalian tuh ada pesan nggak buat mereka kayak untuk apa, kayak harus untuk berani untuk start it, atau mungkin kayak boleh kasih semacam message atau apa gitu? Apa ya? As a, ya kalian sebagai founders yang juga jadi being a mother gitu. Kalau aku sih yang penting ibu tuh harus seneng gitu. Ibu tuh hatinya harus senang, pikiran harus tenang. Karena menurut aku, dan perutnya harus kenyang. Itu 3 itu sih di aku gitu. Karena kalau enggak 3 itu menurut aku kita nggak bisa function well. Karena kan kita adalah pegangan buat semua orang di rumah ya gitu. Jadi buat moms out there yang mungkin pengen cari kesibukan atau apa, aku benar-benar ngerti banget sih gitu. Karena aku
dibesarkan oleh ibu rumah tangga gitu ya, yang memang waktu dan tenaganya tuh 100 mungkin 1000% untuk anak dan suaminya dan keluarganya gitu. Jadi aku bisa ngeliat riuhnya tuh kayak apa gitu. Dan aku sangat mengerti kalau misalkan ada ibu yang pengen berusaha kayak berdaya gitu lah, kayak kesannya kayak ya gue juga bisa loh menghasilkan gitu. Tapi mohon ibu-ibu tolong dikerjakan dengan sadar, karena ini membutuhkan tenaga dan pikiran yang maksudnya emang it's not easy gitu. Jadi Yes. dan itu kan balik lagi ke pilihan ya gitu. Kalau misalkan kayak aku dan Karlin gitu, ya pilihan kita adalah ibu bekerja gitu. Jadi ya we have to own it gitu. Pilihan kita tuh kita harus kayak ya udah gitu, harus pegang teguh gitu. Dan karena kalau misalkan kita kayak gitu, kita juga akan menjadi example untuk anak-anak kita gitu. Oh, ya nyokap gue, ibu gue nih bener-bener memegang pilihannya gitu. Menurut aku itu kita juga akan menjadi contoh yang baik juga untuk anak-anak kita gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin memulai atau apa ya, menurut aku itu dulu sih, harus sadar dulu sih gitu kayak, dan mungkin tahu diri kali ya gitu, kayak tahu capacity-nya gitu. Jadi jangan kayak terlalu di-push atau maksudnya easily kayak, maksudnya kan kayak di social media kan orang easily kayak looking on a surface gitu, kayak jadi lo enak ya gitu. Ya lo kan kagak tahu cucian gue 3 kali ya gitu di belakang misalnya gitu. Atau anak gue nangis kan lo nggak tahu gitu. Bener. Kayak gitu sih gitu. Jadi ya kita sebagai, ya emang itu sih emang harus kayak tahu diri aja dulu gitu. Oke, nice. Nggak kerasa waktunya, ini udah terakhir kita bertanya buat Karya sama Kak Karin. So what is next for Cotton Ink? Ada nggak rencana buat go international atau mungkin merambah ke diversifikasi brand lainnya, mungkin kayak Cotton Ink Home atau apa gitu? Wow. Keinginan dia banget tuh dari dulu. Wow. Apa ya, kita kayaknya untuk tahun ini sih kayaknya akan banyak exciting projects upcoming gitu. We are very excited about it sebetulnya, tapi nanti ikuti aja ya apa yang akan kita lakukan biar agak surprise gitu. Terus kita juga looking to expand some stores, tapi masih dalam pencarian idealis kita itu. Pencarian lokasi kita itu. Iya. Tapi ya so far kayak gitu sih. Kayaknya memang maksudnya mungkin punya satu, tapi apa ya istilahnya ya, bisa berkembang dan makin bagus, itu adalah sesuatu yang menurut aku apa ya, patut dibanggakan dan disyukuri kali gitu istilahnya ya, daripada kayak terlalu banyak gitu istilahnya. Aku lagi pengen refocus aja sih di tahun ini. Okay, thank you so much for all the insight and the conversation. We had such a great time with you guys. Dan thank you juga buat Palm Living for this cozy space. Untuk para penonton, ditunggu juga episode Empower in Style lainnya hanya di YouTube Cfound Network dan juga Instagram @cfoundnetwork atau TikTok Cfound Network ID. Thank you so much guys. Bye.